Hai, di video kali ini kita akan membahas salah satu kasus kematian yang paling misterius yang pernah terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Kisah nahas ini menimpa seorang gadis berumur 22 tahun yang bernama Elisa Lam. Sampai sekarang, kasus kematian Elisa Lam masih menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Apakah ia bunuh diri, dibunuh, atau kematiannya berkaitan dengan hal-hal yang mistis? Yuk, simak pembahasan lengkapnya di video berikut. Tapi, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel Spotty Story agar terus berkembang. Elisa Lam lahir di Vancouver, Kanada pada tanggal 30 April tahun 1991. Orang tuanya adalah pasangan imigran asal Hong Kong yang pindah ke Kanada. Elisa Lam merupakan mahasiswi dari University of British Columbia dan ia juga aktif sebagai blogger atau penulis yang biasa ia publish di Blogspot atau Tumblr. Blog yang ia tulis biasanya mengenai keresahan dan depresi yang ia alami, mengingat Elisa Lam diketahui memang mengalami bipolar disorder, yaitu gangguan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, konsentrasi, serta kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Pengidap bipolar disorder biasanya mengalami mood swing yang ekstrim, di mana moodnya bisa berubah kapan saja. Misal, yang sebelumnya ia merasa sangat gembira, bisa tiba-tiba berubah menjadi sangat sedih dan depresi. Di tahun 2013, Elisa Lam berencana untuk melakukan solo traveling ke Amerika Serikat, tepatnya di Los Angeles, untuk refreshing. Namun, orang tuanya tidak mengizinkan karena mengetahui Elisa Lam mengidap bipolar. Tapi, akhirnya ia mendapatkan izin dari orang tuanya dengan syarat Elisa harus selalu memberi kabar kepada kedua orang tuanya setiap hari agar bisa memastikan bahwa Elisa baik-baik saja. Dan pada tanggal 26 Januari 2013, Elisa pun pergi ke Los Angeles menggunakan Amtrak train, yaitu sarana transportasi kereta antar kota. Sesampainya di Los Angeles, Elisa menginap di salah satu hotel yang bernama Cecil Hotel, tepatnya di salah satu kamar yang berada di lantai 5 hotel tersebut. Setiap hari, Elisa selalu mengabari kedua orang tuanya. Namun, di tanggal 31 Januari 2013, orang tuanya mulai tidak mendapat kabar apapun dari Elisa, dan nomor Elisa juga tidak bisa dihubungi. Akhirnya, ibu Elisa pun berinisiatif untuk menghubungi pihak kepolisian Los Angeles atau LAPD untuk memastikan bahwa anaknya baik-baik saja. Pihak kepolisian kemudian mencoba mencari di mana keberadaan Elisa. Namun, setelah 2 kali 24 jam dilakukan pencarian, Elisa belum juga ditemukan. LAPD akhirnya merilis ke media bahwa Elisa Lam dinyatakan telah hilang. Dan dari sini mulailah dilakukan investigasi antara lain dengan menanyai pihak Cecil Hotel mengenai kapan Elisa Lam terakhir terlihat. Pihak hotel mengatakan bahwa Elisa terakhir kali terlihat di tanggal 31 Januari 2013. Kemudian, ada juga kesaksian dari toko buku yang berada di depan Cecil Hotel yang mengatakan bahwa Elisa Lam terakhir kali terlihat pada hari yang sama dengan yang diceritakan oleh pihak hotel, di mana saat itu dikatakan bahwa Elisa sempat membeli beberapa buku dan piringan hitam di toko buku tersebut.
dan penjaga toko buku juga sempat menanyakan ke Elisa untuk apa ia membeli banyak buku dan piringan hitam. Elisa mengatakan bahwa buku-buku dan piringan hitam yang ia beli untuk oleh-oleh buat keluarganya. Ketika polisi menggeledah kamar Elisa, tidak ditemukan adanya tanda-tanda yang mencurigakan di kamarnya. Di tanggal 6 Februari 2013, saat Elisa belum juga ditemukan, polisi kemudian menyebar foto Elisa dalam bentuk brosur yang ditempel di beberapa titik kota Los Angeles. Namun, usaha ini juga belum membuahkan hasil. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2013, kepolisian Los Angeles merilis sebuah rekaman CCTV lift Cecil Hotel untuk meminta bantuan masyarakat yang mungkin melihat Elisa. Dalam rekaman CCTV yang dirilis pihak kepolisian, terlihat kalau Elisa Lam bertingkah cukup aneh. Ia masuk ke lift di lantai 14, kemudian menekan beberapa tombol sekaligus sambil mendekatkan kepalanya. Lalu ia menunggu pintu lift tertutup. Karena pintu lift tidak kunjung tertutup, Elisa kemudian memeriksa keluar dengan cara yang tidak biasa. Setelah memastikan tidak ada yang aneh, ia kembali masuk ke lift, berdiri sebentar, lalu merapat ke sudut lift, seakan-akan sedang bersembunyi dari seseorang. Lalu, ia keluar lift lagi, melihat ke kiri kanan, dan masuk kembali ke dalam lift, sambil menekan-nekan ulang tombol lift. Setelah itu, ia kembali keluar. Di sebelah kiri lift, ia menggerak-gerakkan tangan seperti sedang menari atau berenang. Lalu ia pergi dan pintu lift pun tertutup. Menurut pihak kepolisian, mereka memiliki lebih dari 100 jam rekaman CCTV di dalam Cecil Hotel. Namun, memutuskan hanya merilis rekaman di dalam lift tersebut untuk mempermudah warga yang mengenalinya, karena Elisa Lam yang terlihat di rekaman tersebut agak berbeda dengan foto-foto di media sosialnya. Pada tanggal 19 Februari 2013, para tamu Cecil Hotel komplain kepada pengurus hotel mengenai aliran air yang terlalu kecil. Kemudian, airnya juga berubah warna dan memiliki rasa yang aneh. Jadi, seorang petugas pemeliharaan yang bernama Santiago Lopez segera mengambil kunci pintu menuju rooftop hotel, di mana tangki penampungan air berada. Di dalam salah satu dari 4 tangki yang ada di atap itu, ditemukan sesosok mayat yang diidentifikasi sebagai Elisa Lam yang mengambang di dalam tangki air dalam keadaan tanpa busana. Bisa dibayangkan bahwa selama lebih kurang 2 minggu, para tamu hotel tidak sadar bahwa air yang mereka gunakan untuk mandi, minum, sikat gigi, dan lain-lain adalah air yang sudah tercampur dengan mayat Elisa Lam. Pada tanggal 22 Februari 2013, pihak kepolisian menyelesaikan otopsi dan mengumumkan kalau penyebab kematian Elisa belum bisa dipastikan, dan pengumuman selanjutnya akan menunggu hasil pemeriksaan toksikologi terlebih dahulu. Pada tanggal 21 Juni 2013, seluruh pemeriksaan selesai dan pihak kepolisian mengumumkan bahwa kematian Elisa Lam terjadi akibat tenggelam karena kecelakaan. Pemeriksaan ini juga menemukan kalau Elisa menderita bipolar disorder yang bisa jadi berkontribusi terhadap kecelakaan ini. Di beberapa forum online, banyak sekali teori-teori yang bermunculan mengenai apa yang sebenarnya terjadi kepada Elisa Lam. Teori yang pertama ialah Elisa tidak sengaja terjatuh ke dalam tangki air
mengingat bahwa Elisa memang mengalami bipolar dan mungkin saja pada saat itu ia sedang berhalusinasi seperti dikejar seseorang kemudian ia bersembunyi di tangki air. Namun, secara tidak sengaja ia malah terjatuh dan tenggelam. Tapi, teori ini dapat dibantah karena dari hasil otopsi tubuh Elisa dikatakan saat itu Elisa tengah mengkonsumsi beberapa obat untuk penyakit bipolar yang dideritanya. Selain itu, bagaimana mungkin Elisa, seorang perempuan yang bertubuh kecil, dapat mengangkat tutup tangki air yang berat itu, kemudian menutupnya lagi saat ia di dalam tangki? Karena informasinya, pada saat mayat Elisa ditemukan, tangki air tersebut hanya berisi setengah dari kapasitas keseluruhannya. Teori yang kedua ialah Elisa Lam bunuh diri. Mungkin saat itu, Elisa tengah mengalami mood swing sehingga ia menjadi depresi berat karena memikirkan penyakitnya. Ia juga stres karena memang saat itu tujuannya berlibur yaitu untuk refreshing dari rutinitasnya sebagai seorang mahasiswi di University of British Columbia. Tapi, yang jadi pertanyaan, jika Elisa memang berniat bunuh diri, kenapa ia tidak langsung saja terjun dari rooftop Cecil Hotel? Kenapa ia malah memilih untuk masuk ke dalam tangki yang aksesnya lebih sulit? Dan kenapa juga ia harus melepas semua pakaiannya? Teori yang ketiga adalah Elisa Lam dibunuh. Hal ini didasarkan pada tulisan Elisa di Tumblr miliknya, bahwa ia sedang diikuti oleh stalker saat berada di Cecil Hotel. Sebagaimana diketahui, Cecil Hotel memang memiliki sejarah kelam, di mana banyak sekali kasus pembunuhan dan aksi bunuh diri yang terjadi di sana. Namun, teori ini lagi-lagi tidak didasari oleh bukti yang kuat. Misalnya, tidak adanya rekaman CCTV yang menunjukkan siapa pembunuhnya. Di kamar Elisa juga tidak ditemukan kejanggalan seperti bekas pengerusakan atau jejak sidik jari seseorang. Teori yang terakhir adalah teori yang mungkin paling rumit dan menjadi sebuah teori konspirasi di mana kematian Elisa Lam dikaitkan dengan sebuah tes penyakit tuberkulosis yang bernama Lam-Elisa Test. Setelah Elisa meninggal, wabah tuberkulosis melanda Los Angeles, terutama di kalangan komunitas tunawisma di Skid Row dekat Cecil Hotel. Lam-Elisa merupakan singkatan dari lipoarabinomanan enzim link immunosorbent assay. Ada yang berspekulasi bahwa Elisa Lam sebenarnya adalah senjata biologis, mengingat bahwa Elisa adalah seorang mahasiswi dari University of British Columbia yang memiliki pusat penelitian tuberkulosis terkemuka. Dan bisa saja Elisa memang dikirim untuk mengendalikan populasi tunawisma di Los Angeles. Lalu, menurut teori ini juga, Elisa meninggal karena dia tahu terlalu banyak dan berencana untuk mengungkap siapa pihak yang mengirimnya. Tapi, teori ini hanya sekedar teori konspirasi saja, karena faktanya, menurut laporan otopsi, Elisa sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda tuberkulosis. Menurut kamu, apa yang sebenarnya terjadi dengan Elisa Lam? Apakah kamu punya teori konspirasi yang lain? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk selalu update dengan berbagai informasi dan video menarik dari Spotify Story. Bye!